ini konon, ini mungkin perlu diklarifikasi. Orang semakin banyak pindah ke Singapura itu setelah pemilu 2024. Bukan gitu. Oh, bukan gitu. Atau gimana? Bukan, itu tuh udah sekian tahun kebelakang terjadi gitu loh. Cuman sempat itu ketika menjelang pemilu 2024. Ya, sempat ada insiden yang ordal itu. Oh, ini nih, perubahan peraturan MK. Iya. Oke. Itu anak-anak itu sampai mereka kan bikin hashtag kan di trending itu adalah kabur aja dulu. Sebentar, sebenarnya apa yang mereka persepsikan dengan perubahan aturan MK itu sehingga mereka ngerasa udahlah Indonesia kita tinggalin aja gitu. Itu tuh menjadi moment of truth buat anak-anak muda. Kesadarannya terbuka, maksudnya ada level kesadaran yang terbuka bahwa gua bukan anak pejabat, gua bukan anak konglomerat gitu kan. Tapi gue ini pinter gitu loh. Gue tuh nggak bego, gue pinter, gue punya value gitu ya. Tapi gue nggak bakal bisa apa-apa di negeri ini dengan cara main kayak gini. Itu loh. Oke. Ya mending kabur aja dulu gitu loh. Di luar gue lebih dihargai. Gue bisa lebih berkembang gitu loh. Orang melihat kemampuan gue, kapasitas gue tanpa pandang siapa orang tua gue gitu kan. Sahabat Kompas ya, masih di balik berita harian Kompas DBB yang makin ramai. Terima kasih sudah menonton dan sudah meremaikan punya kita ini acara kita. Kali ini kita akan ngomongin tentang, ya mungkin sebagian kita nggak tahu ya, ternyata dalam setahun tuh ada orang-orang pinter, orang Indonesia yang pindah ke Singapura. Tahun ini jumlahnya juga hampir 1.000. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira kenapa mereka pindah ke Singapura dan tidak tinggal di Indonesia. Nah, ini sudah hadir Insan Al-Fajri yang kemarin melakukan investigasi tentang hal itu. Juga ada Jeng Sari Febriani yang ikut menginvestigasi dan kali ini menjadi double jobnya. Jadi host sekaligus jadi narasumber. Hostnya bisa kita gandakan nanti. Nah, apakah memang Singapura itu hanya menerima orang-orang pintar untuk jadi warganya dan kenapa? Nah itu ya, ada faktor penarik dan faktor pendorong ya. Jadi faktor pendorong dari negeri asal dan faktor penarik dari negeri destinasi. Faktor penarik itu sebenarnya memang sekitar 20 tahun yang lalu itu ada polanya, kira-kira memang ada tawaran-tawaran yang masuk ke kayak center of excellence, misalkan anak-anak jebolan olimpiade, science, entah itu fisika atau matematika. Mereka pihak dari universitas di Singapura itu menghubungi ke kayak coachnya ya. Di sini yang menawarkan anak-anakmu yang jebolan-jebolan olimpiade itu kalau tertarik bisa daftar nih ke universitas kami, jurusan ini yang kadang-kadang ada juga yang baru dibuka kayak gitu. Mereka diberi karpet merah gitu loh, kira-kira. Dan dijemput ya, ditawarin gitu ya? Iya. Kalau 20 tahun lalu itu masih posisinya perwakilan Singapura yang aktif. Mereka datang. Betul. Jadi mereka yang approach duluan. Mereka mendatangi semacam pusat-pusat pelatihan nasional untuk anak-anak Olimpiade Sains itu. Dikasih presentasi lah, ini kalau di Singapura proses kuliahnya begini, beasiswa yang ditawarkan seperti ini gitu. Nah, karena itu sudah terjadi secara terus-menerus, akhirnya terbentuk pola, Mas, dan sekarang sudah kita yang butuh. Jadi anak-anak cerdas kita, mereka sudah merasa kalau salah satu peluang adalah Singapura. Jadi sudah terbentuk pola itu tuh. Misalkan, jadi udah disemai dulu nih, jejaring sama keterhubungan mereka tuh udah disemai dari sekitar 20 tahun yang lalu, sehingga udah getok tular aja tuh sekarang. Nah, ini kan udah ditulis di Kompas ID berseri ya, ada berapa? 14 apa 11 tulisan ya? Yang di printnya ada 10, yang di Kompas ID-nya ada 12 apa 11 ya? 11. Iya. Nah, itu di situ salah satu yang suka jemput itu kan Mendiang Tyson Patison. Pak Tyson. Pak Tyson. Nah, apa itu yang dimaksud dengan
perwakilan Singapura itu tadi. Betul. Semacam betul. itu jadinya, kayak ada tanda kutip maklar gitu, tapi Oke. in a good way. Ini ya bukan sesuatu yang buruk diduitin gitu, enggak gitu loh. Jadi udah kayak Dia ada membukain jalan gitu ya. Mencari iya. tahu ini ada jalan baru yang kalian masa depan kalian bisa lebih bagus kalau ngikutin ini. Anak-anak ini mendapat ekosistem yang tepat lah kira-kira dengan di Singapura itu. Secara keilmuan mereka berkembang gitu loh, karena iklim pendidikan, riset apa segala macam tuh Singapura memang serius banget investasi ke pengembangan sumber daya manusia dengan menciptakan bagaimana membuat ekosistem akademik itu di kawasan, paling nggak ya di kawasan regional itu sangat sangat bagus, sangat excellent. Oke. Mereka sejak 20 tahun lalu punya ambisi menjadikan akademik di Singapura itu menjadi center of excellence, paling nggak di kawasan regional. Ini berdasarkan obrolan, jadi waktu sebelum itu tayang, kami ngobrol dengan pihak kedubes Singapura di sini, tapi memberi background ya kira-kira. Jadi sekarang mereka tinggal panen aja. NTU, NUS itu udah jadi top university, bahkan dunia ya, Iya, masuk betul. dalam yang Top sangat list diperhitungkan, iya top list. Itu nggak ujuk-ujuk mereka bisa begitu gitu loh. Ada proses yang mereka bangun dengan cara yaitu dari anak orang-orang pinter itu dibajak tanda kutip ya. Sudah di coupling, diincer, lalu ditawarin gitu. Dan mereka juga dosen-dosen profesor-profesor dari universitas kayak Oxford atau Harvard segala macam, itu mereka mau bayar besar untuk ngajar di Singapura. Dinaturalisasi. Semacam itu. Iya. Nah, pertanyaannya kan kemudian kenapa mereka memilih Singapura dan tidak betah di Indonesia? Ada apa di Indonesia yang membuat mereka nggak betah? Ini menjadi penting. Silakan cerita. Pertama jelas dari sisi ini Mas ya, dari sisi penghidupan. Kalau kita melihat pekerjaan mereka, misalnya standar UMR di Singapura, kita ini ngomongin duit dulu nih Pak. Oke, kesejahteraan lah ya. Itu untuk rata Hmm. sekarang orang-orang dengan status pekerja asing, foreigner misalnya, itu minimal gajinya itu 5.500 $5.500 Singapura. Oke. Kali aja 12.000 itu berapa? Itu setara dengan 60 70 jutaan kali 70 juta ya. Iya. Oke. Itu pertama dari sisi duit. Yang kedua dari sisi orang di Singapura itu sudah ada polanya, jalurnya jelas. Misalkan kalau kamu SMP, kamu termasuk anak unggul, kamu SMA-mu pasti SMA unggul, kampusmu pasti kampus unggul, dan kamu pasti bekerja di sektor yang juga unggulan juga. Jadi ada peluang bagi mereka yang tadinya di Indonesia bukan siapa-siapa gitu ya, bukan anak pejabat, bukan bagian dari elit politik tertentu, anak presiden. Ya, di Singapura bisa jadi sesuatu karena yang dilihat kamu bisanya apa, kompetensimu apa, value otentik dari seseorang, dari manusia itu yang dihargai. Meritokrasinya dijunjung tinggi. Tidak ada privilege lu anak gubernur mana bisa ngubah undang-undang apa enggak penting ya ada situ ya. Tidak, konsen mereka tidak ke sana. Tidak ke sana, tapi value tadi. Meritokrasinya itu yang selalu kerap kali muncul dari narasumber yang kami coba gali ya. Oke, nah kembali ke pertanyaan tadi. Yang punya keunggulan itu, kenapa nggak betah di Indonesia? Mental. Ya, ini kita sebenarnya udah tahu sama tahu sih ya. Pinter aja atau kamu punya capability aja nggak cukup. Untuk hidup di Indonesia dengan. Ya, untuk ibaratnya secara kehidupan itu bisa mobilitas vertikalnya itu terjalani dengan fair gitu loh. Itu di sini banyak faktor-faktor gaib yang lain. Gaib. Gaib ini orang dalam. Ada faktor-faktor gaib yang menjadi penentu. Tentu yang namanya gaib itu kan sesuatu yang susah diprediksi, susah diukur.
susah kan, jadi kalau Iya, buat iya, orang yang cuman ibaratnya secara akses terhadap power, akses terhadap modal ekonomi, terhadap modal kuasa itu tidak punya. Oke. Padahal dia permata gitu ya, dia talenta unggul, nggak cukup itu untuk bisa berkembang di Indonesia. Oke. Kalau disederhanakan kira-kira gini ya. Forecasting hidup di negara orang ternyata lebih jelas. Kita mau ngapain dan jadi apa daripada hidup di negeri sendiri gitu. Yang ternyata banyak faktor gaib itu tadi. Malah hujan, siapa bilang gitu ya, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri lain Tetangga. gitu ya. Itu selesai lah. Sekarang udah Ya lebih baik hujan emas. lebih baik hujan emas lebih lah, baik gitu loh. lebih baik pindah ke warga negaraan menikmati hujan emas Iya. daripada hujan batu di negeri sendiri Iya, gitu itu kan itu peribahasa atau bukan sih, aku nggak itu tahu ya apa ya, peribahasa ujaran lah yang semacam itu. yang harus digugat. Itu digugat dan itu udah era Moi Indi kayaknya. Dia mulai diromantisasi aja, tapi pada realitanya kehidupan sekarang anak-anak muda apalagi ya, mereka lebih realistis, mereka lebih outward looking gitu loh. Mereka lebih siap menjadi warga global. Ya memang gitu Mas, kita kan melihat harus kita sebagai mungkin orang yang tetap tinggal di Indonesia gitu ya, karena nggak ada kesempatan mungkin barangkali harus berlapang dada dengan lapis generasi baru yang mengidentifikasi dirinya itu sebagai bagian dari dunia yang lain gitu, tidak lagi punya ikatan emosional yang kuat dengan tanah airnya. Kita harus fair, memang ada generasi yang seperti itu sekarang yang melihat ya paspor hanya sebatas urusan administrasi saja. Oke. Jadi, tidak ada sesuatu yang melankolik di situ gitu loh. Oke, sebelum ke teknis misalnya urusannya bagaimana, saya mau ini nih dijelasin lebih substansial tentang begini. Lalu di mana letak nasionalisme orang-orang ini? Ini pertanyaan agak klise, tetapi perlu juga kita jelaskan nih. Ya memang mungkin kalau buat generasi sebelumnya dulu itu yang akan di-raise ya, yang akan diangkat, diungkit-ungkit. Tapi anak-anak sekarang enggak gitu loh. Anak-anak muda sekarang tuh ibaratnya nggak lagi terjebak pada nasionalisme buta seperti itu gitu. Apalagi nasionalisme yang toksik gitu mungkin ya. Mereka nggak gitu. Mereka nggak seperti itu aja. Dan kita menurut kami ya, soal nasionalisme dengan diukur dari paspor itu sesuatu yang harus dipikirkan ulang. Apa benar rumusannya seperti itu? Ukurannya bahwa lo nasionalis itu karena paspor lo hijau, karena paspor Garuda, yakin gitu loh. Rumusan itu masih relevan sekarang. Orang Cina, orang India, orang Turki yang diasporanya banyak di berbagai negara. Mereka berpuluh tahun di berbagai negara itu dengan warga negara yang sudah udah jadi Amerika, orang Bahkan jadi Amerika, sudah generasi keberapa udah gitu. generasi keberapa gitu. Mereka tetap jadi India, mereka tetap jadi Cina, mereka tetap jadi Turki. Begitupun yang Indonesia ini Oke, bisa digambarin seperti apa kehidupan Indonesia, orang-orang Indonesia di negara orang ketika sudah menjadi warga negara lain. Ya, misalnya yang paling sederhana itu soal lingkar pertemanan. Lingkar pertemanannya. Ya, bahwa betul mereka apakah juga berteman dengan sesama warga Singapura, ya memang benar ada temannya, tapi yang ring satu mereka siapa? Ya kalau dilihat lagi ya orang-orang Indonesia juga. Lingkar pertemanannya ya, teman-teman mereka di kampus dulu yang mungkin masih mempertahankan paspor hijaunya gitu. Tapi lingkaran terdekat mereka tetap orang Indonesia dan di rumah mereka masih menggunakan bahasa Indonesia salah satunya. Oke. Yang simpel saja, misalnya ada pertandingan bola antara timnas sama tim Singapura, mereka bela mana nih? Ya kalau ini bagi mereka itu tetap apalagi yang relatif baru yang baru konversi itu misalkan katakanlah 2 tahun atau 3 tahun. Itu ya tetap dukungnya timnas. Tetap dukungnya timnas gitu. Ya, jadi fiturnya sebenarnya masih fitur Indonesia ya? Masih sangat. Iya. Makannya nggak bisa nggak makan nasi, tetap nyari rendang, bakso segala macam. Malah menurut kami tuh dengan makin banyak diaspora Indonesia di luar, apapun kewarganegaraannya gitu loh, mau mereka convert atau cuman PR atau apa, itu malah menjadi duta kebudayaan duta bangsa kan gitu loh. Diplomasinya kerasa di situ ya. Kulinernya hadir gitu kan di mana-mana. Gimana kuliner Cina bisa ada di mana-mana, kuliner Vietnam, Thailand bisa ada di mana-mana, diasporanya banyak sekali. Oke. Jadi kita nggak bisa menghakimi dengan cetek ya.
bahwa orang-orang ini yang convert menjadi warga negara lain, apalagi kayak Singapura jadi nggak nasionalis, itu agak stupid sih, terlalu cetek. Nah, pemerintah kita ngelihat migrasi perpindahan orang sampai 1.000 orang-orang pinter, 1.000 orang pinter ke Singapura. Ini apa kemudian menganggap sesuatu yang natural, yang atau bahkan harus disupport, atau ada upaya untuk mengajak mereka balik? Kalau dari imigrasi ya, itu kemarin itu kami juga wawancara dengan Pak Silmi, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Memang posisi pemerintah itu clear. Pertama, soal pindah ke warga negara itu adalah hak asasi. Jadi orang negara nggak mungkin tuh ngelarang-ngelarang. Kamu jangan pindah dong. Gitu. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu melihat ke dalam. Jadi melihat ini sisi kita yang belum baik itu apa sih di Indonesia. Gitu. Oh bagus dong kalau pemerintah mau ya ngoreksi. memang mau lebih ke sana arahnya. Jadi mengusahakan supaya kayaknya kita masih banyak yang perlu dibenahi nih. Dengan harapan suatu saat mereka ini ketika berkarir, belajar di negeri orang, melihat negerinya, tanah airnya, ini ada kesempatan yang juga dimungkinkan kok di negaranya sendiri untuk berkembang gitu. Kurang lebih gitu. Pemerintah gitu ya. Tapi agak telat ya kesadaran itu. Ya memang. Oke. Apalagi Kenapa? Ya itu kan akhirnya merucut menjadi kebijakan yang berpayung pada manajemen talenta nasional. Manajemen talenta nasional itu perpresnya, peraturan presidennya baru keluar tahun ini. Oh, jadi, di akhir pemerintahan Jokowi ya? Iya. Yang ngelit apa nih? Kementerian apa? Atau jangan-jangan bukan kementerian yang ngelit? Dia antar lembaga. lembaga. Ada Bappenas di sana, ada Kementerian Pendidikan juga di sana. Bayangin setelah 79 tahun merdeka Republik Indonesia baru ngurusin talenta unggulnya. Singapura itu jadi negara baru berapa? 59 tahun nenek. Iya. Di bawah kita lah. Di bawah kita. Kita sudah hampir 80 kita. Iya. Tapi udah jadi kayak gitu. Iya. Udah jadi center of excellence di kawasan regional. Oke. Nah, ini sahabat Kompas yang nonton, itu mungkin juga bagian dari talenta-talenta unggul tuh. Kalau mereka bertanya, aku mau dong pindah, itu caranya gimana sebenarnya? Ya, yang paling mudah itu masuk lewat awal, lebih awal. Misalkan kalau ada pembaca Kompas di sini yang punya anak SMP gitu ya, terus dia juga kemampuan akademiknya lumayan bagus, bisa masuk lewat beasiswa ASEAN Scholarship itu di tingkat SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 daftarnya. Kalau itu ada 2 konsekuensi berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki terus dia masuk ke Singapura lewat beasiswa dan itu sejak masa sekolah, terus pas setelah di sana dia mendaftar sebagai permanent resident, warga dengan izin tinggal, itu ada konsekuensinya, dia harus menjalani wajib militer setelah wajib usianya militer 18 tahun. Nah, berapa lama tuh wajib militer? 3 tahun, 2 tahun 3 tahun. Oke. Tapi kalau dia perempuan itu nggak ada. Oke. Jadi berdasarkan pola itu kita juga melihat ada perbedaan tuh teman-teman Indonesia yang di Singapura. Kalau dia laki-laki, dia baru ada kecenderungan mengurus izin tinggal atau permanent resident itu setelah dia selesai studinya dan dia sudah bekerja. Untuk apa? Supaya dia tidak harus menjalani wajib militernya. Sementara kalau teman-teman perempuan itu sejak SMP atau SMA dia sudah langsung menjadi permanent resident. Ini wajib militernya tidak perlu dibayangin bahwa mereka harus perang gitu kan? Enggak. Wajib, paling jadi tentara jaga di kecamatan mana gitu kan? Iya. Dan bagi di beberapa talenta-talenta unggul, orang-orang hebat kita yang ada di sana yang sudah berkeluarga, ya ini mereka menilai sesuatu yang wajar aja. Karena kan sejak kecil anak-anak mereka itu kan sudah difasilitasi sedemikian rupa oleh pemerintah Singapura. Di usia 18 dia harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Ini nih mana kami butuh ini juga, butuh feedback. Imbal baliknya apa? Wajib militernya. Itu kan ada fase mereka awalnya foreigner, orang asing, lalu permanent resident, lalu menjadi citizen. Ya. Nah, itu fase prosesnya gimana? Kalau di ini ya kan
di Amerika sana ada istilah American Dream gitu, Mbak ya. Di Singapura itu ada semacam Singaporean Dream. Oke. Gitu. Jadi fasenya itu pertama misalkan kuliah dulu di sana dengan beasiswa dari pemerintah. 4 tahun. 4 tahun itu masih permanent resident. Ada yang masih pakai student visa, ada yang kalau dia perempuan kemungkinan dia mengurus permanent resident ini cenderung lebih awal, karena nggak ada kewajiban wajib militernya tuh. Terus selesai studi dia bekerja di perusahaan multinasional yang terdaftar di sana, lalu mulai mengurus soal permanent residentnya, menikah, terus membeli bangunan. Kalau di kita tuh perumahan PUPR gitu loh, Mas. PUPR. Semacam PUPR. Disubsidi pemerintah. Perumahan yang dibangun oleh pemerintah setempat. HPD kalau namanya di sana. Jadi apartemen-apartemen yang dibuat oleh pemerintah. Lalu kemudian menikah, punya anak dan punya tabungannya banyak, ya udah gitu. Itu jalur normalnya seperti itu. Normal. Beberapa bertahan di PR, permanent resident. Tapi sebagian juga merasa ya sudah, aku udah kepalang tanggung, ya udah lanjut menjadi warga Singapura aja. Karena di sana ada setiap status kita itu ada ada privilege-nya ya, ada benefit-nya. Ketika status kita sebagai pekerja asing, terus punya anak, sekolah di sekolah negeri di sana itu biayanya sangat tinggi. Sampai dengan $900 ya bisa SMP itu bisa sebulan ya. $900. Iya. Walaupun masih tetap afford dengan penghasilan pendapatan mereka ya. Masih seimbang lah ya, masih worth it. Dengan catatan anaknya nggak banyak loh ya. Iya, dengan catatan kalau anaknya 3 sampai 4 bisa. Banyak itu maksimal berapa? Ya rata-rata kan ya 2 oke. Tapi kalau misalkan anaknya 4 itu sekolahnya di SMP negeri dengan status sebagai pekerja asing berat. Agak berat ya, karena 900 itu tadi. Setara dengan 12 jutaan ya. Ya, kali 12.000. Sementara kalau jadi citizen bayarnya cuma $10. $10. Sangat jauh. Makanya itu seharga hamburger. Ya. Memang itu semacam di persimpangan bagi teman-teman WNI di sana ya. Magnetnya di situ. Magnetnya di sana. Ketika dia dalam situasi yang dia mungkin stabil secara finansial tapi nggak tinggi-tinggi banget misalnya. Sementara ada anak-anak 3 atau 4. Itu godaan untuk loncat menjadi Singapurian itu tinggi di situ. Karena dari sisi pendidikan sudah sangat tambah lagi dari kuota. Jadi dari obrolan kita bersama narasumber itu teman-teman yang statusnya permanent resident itu untuk sekolah di sekitar lingkungannya itu ada kuotanya. Nah, kuota PR ini makin lama tuh makin penuh terus. Jadi kalau mau anak mendapatkan sekolah negeri yang ada di sekitar lingkungan, ya kuota paling gede itu sebagai warga Singapura gitu. Jadi ini sekilas kita kayak jadi itu ya, mewakili pemerintah Singapura untuk promo. Tapi sebenarnya bukan itu. Iya. Jadi sebenarnya kita mesti ngeliatnya gini loh. Ini cerminan ketika negara benar-benar hadir untuk rakyatnya, bisa memfasilitasi kebutuhan yang mendasar untuk kualitas hidup menjadi manusia, yaitu pendidikan, kesehatan. Ya orang akan berdiam di situ gitu loh. Dan Singapura ini kan terbukti itu ya aman, orang keluyuran sampai malam juga oke. Ya, bisa menyediakan keamanan ya untuk warga sama kebutuhan yang mendasar. Kesehatan itu tadi ya. Dan orang tiba-tiba bisa jadi terkoneksi gitu loh. Misalkan nih kita di Indonesia, di Jakarta yang secara aturan mungkin relatif ronggal ya di jalan raya di ini. Bisa ngapain aja lah kita. Masuk ke Singapura kita juga jadi tertib karena kita jadi takut sendiri tuh. Kita karena sistemnya itu kita jadi terjaga, terawat. Mau nggak mau orang brengsek gitu kita jadi takut sendiri. Masuk ke Singapura ya, lo harus jadi orang baik. Makanya ini sebenarnya dari Singapura tuh kita bisa belajar ini loh. Mana yang kita utamakan, orang baik atau sistem baik? Aku mengalami itu jadi suatu hari aku datang ke Batam, mau nyebrang ke Singapura. Naik ferry. Mau masuk ferry di Batam, itu orang berebut nggak karuan antrinya. Begitu sampai Singapura, turunnya tertib banget. ini gambaran sederhana ya. Orangnya sama, di tempat yang sama, di ferry-nya sama. Selisih berapa menit? Selisih 45 menitan lah. Selisih 40 menitan. Beda teritori, beda aturan tuh orang mindset-nya udah berubah. Iya kan? Itu persis seperti itu kan? Iya. Karena sistem yang demikian dijaga, sistem baik yang demikian dijaga, manusianya siapapun mau nggak mau
harus menjadi baik gitu loh, taat aturan, rokok nggak bisa sembarangan, Iya. ngantre, apapun lah gitu kan. Oke, ini konon, ini mungkin perlu diklarifikasi. Orang semakin banyak pindah ke Singapura itu setelah pemilu 2024. bukan gitu. Oh, bukan gitu. Atau gimana? Bukan, itu tuh udah sekian tahun kebelakang Oke, terjadi gitu oke. loh. Cuman ada salah satu apa ya, kayak agensi apa yang bimbel pendidikan lah yang sering coaching ke anak-anak yang mau berminat cari beasiswa. Bukan cuma ke Singapura sih sebenarnya. Oke, Jadi negara-negara. minat orang untuk kabur gitu ya, Kabur dari Indonesia? Iya, minat anak-anak muda tuh untuk kabur itu tuh sempat itu ketika menjelang Menjelang pemilu 2024. ya, sempat ada insiden yang ordal itu. Oh, ini perubahan peraturan MK. Iya. Oke. Itu anak-anak itu sampai mereka kan bikin hashtag kan di trending itu adalah kabur aja dulu. Sebentar, sebenarnya apa yang mereka persepsikan dengan perubahan aturan MK itu sehingga mereka ngerasa udahlah Indonesia kita tinggalin aja gitu. Itu tuh menjadi moment of truth buat anak-anak muda, kesadarannya terbuka, maksudnya ada level kesadaran yang terbuka bahwa gue bukan anak pejabat, gue bukan anak konglomerat gitu kan, tapi gue ini pinter gitu loh. Oke. Gue tuh nggak bego, gue pinter, gue punya value gitu ya, tapi gue nggak bakal bisa apa-apa di negeri ini dengan cara main kayak gini, itu loh. Oke. Ya mending kabur aja dulu gitu loh. Di luar gue lebih dihargai, gue bisa lebih berkembang gitu loh. Orang melihat kemampuan gue, kapasitas gue tanpa pandang siapa orang tua gue gitu kan. Persis. Hal kayak gitu. Jadi yang mereka lihat itu jadi benchmark ya, peristiwa itu jadi tolok ukur betapa lu kalau di Indonesia itu lu harus punya power dan lu harus anak orang kaya banget. Mereka yang kabur kan bukan orang-orang sangat kaya raya, Betul. bukan gitu loh. Mereka kelas menengah gitu loh. Mereka kabur keluar itu untuk mencapai standar hidup, kualitas hidup yang sekedar cukup. Bukan bercita-cita pengen punya Ferrari, bukan bercita-cita pengen Lamborghini. punya Lambo, enggak. Mereka di sana hidupnya biasa-biasa aja, seperti kalangan kelas menengah juga di negara destinasi itu. Tapi hal-hal yang basic kayak pendidikan, kesehatan itu tercukupi, perumahan, keamanan. Pada akhirnya kita cuma pengen itu aja. Iya, bisa ini ya, quality time, quality life itu, hidup yang lebih bermanfaat dan lebih berkualitas. Hanya itu, bukan terus jadi nyetir Ferrari dan sebagainya, enggak gitu loh, enggak ke sana. Untuk yang seperti itu hanya bisa orang-orang kaya banget di Indonesia gitu loh. Betul. Jadi fairness. Ada nggak kemudian cerita lain, misalnya mereka pada akhirnya balik ke Indonesia setelah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun? Kalau dilihat dari ininya Mas ya, mereka tuh sebenarnya nggak betul-betul meninggalkan tanah air itu enggak. Misalnya kita kasih contoh misalkan Mas Ainun Najib tuh yang termasuk di Singapura ya semacam Pak Lurah lah di sana. Oh, di situ. Yang bikin kawal pemilu itu ya? Terutama bagi teman-teman yang anak-anak Olimpiade Matematika ya, karena dia termasuk awal masuk ke Singapura tahun 2000-an, 2003, 2004 dan sampai sekarang masih di sana. Anaknya sudah 4 orang sekarang. 4 orang. Dan itu kan betapapun ya, dia sebenarnya sekarang sudah berstatus permanen resident, istri sama anak-anaknya juga, tapi tetap terkoneksi dengan tanah airnya. Dengan cara apa ya? Bikin banyak program itulah, ada kawal pemilu, kawal COVID. Gitu. Dan itu kan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi walaupun mereka di sana, tali batinnya tuh nggak putus. Dan itu harus dilihat sebagai nasionalisme. Harusnya. Wajah lain betul. nasionalisme itu ya. Dong. Jadi kontribusi ya bisa dari mana aja, apapun bentuknya, apapun paspor mereka. Kayak gitu. Makanya India sebenarnya banyak mendulang keuntungan dengan banyaknya diaspora mereka. Mereka sekarang tuh punya kayak program bagaimana supaya terjadi reverse brain drain. Jadi mereka kan sempat mengalami brain drain masif ya. Tapi pada akhirnya bagaimana mereka menyediakan karpet merah kebijakan supaya talenta-talenta unggul Indianya itu memberi kontribusi ke India. Nah itu yang paling nggak bisa jadi best practice ya, yang bisa dilakukan mungkin oleh Indonesia kelak ya. Kelak ya. Belum sekarang. Oke, sahabat Kompas, itu tadi obrolan singkat tentang
betapa banyaknya orang-orang pinter yang pindah dari Indonesia, tapi sebenarnya mereka juga tidak benar-benar meninggalkan. Fiturnya itu masih fitur Indonesia. Coba mereka cari kenyamanan, cari orang bisa menghargai, dan itu memang penting sih. Itu dulu dari kami. Jangan tinggalkan di balik berita Kompas karena akan ada selalu cerita-cerita yang menarik. Dadah.